Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nida Ramadhani dengan NIM 230305501073 dari kelas D, jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah dari sistem pelayanan kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pelayanan Kesehatan yang diampu oleh Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes. Baik, adapun masalah yang saya ambil yaitu mengenai sistem pembiayaan kesehatan. Jadi biaya kesehatan dinilai sangat tinggi, mengingat manusia sehat semakin penting dirasakan keberadaannya. Hal ini terkait dengan pola pikir yang menyatakan tentang human investment. Nah, di lain pihak biaya kesehatan terus-menerus naik, sedangkan kemampuan membayar semakin terbatas. Jadi sampai saat ini alokasi anggaran kesehatan daerah yang terbatas masih menjadi masalah di sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, padahal hampir semua daerah menetapkan program kesehatan sebagai salah satu prioritas. Namun banyak program kesehatan yang telah ditetapkan tetapi belum dijalankan karena terjadi keterbatasan sumber daya finansial. Nah, kemudian tujuan dari analisis masalah sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama yaitu untuk mengkaji faktor penyebab dan dampak biaya kesehatan yang semakin tinggi di tingkat daerah. Kemudian yang kedua yaitu memberikan alternatif solusi kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan pembiayaan kesehatan di daerah. Baik, untuk selanjutnya data dan informasi yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu alokasi minimal anggaran kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 adalah 10% dari APBD. Namun, banyak daerah tidak mencapai angka tersebut. Yang kedua yaitu tren global yang menunjukkan inflasi biaya kesehatan tahunan lebih tinggi dari inflasi umum menurut WHO tahun 2019. Selanjutnya yaitu terjadi kesenjangan fiskal antar daerah, di mana daerah kaya sumber daya lebih mampu mendukung layanan kesehatan dibanding dengan daerah miskin fiskal. Nah, adapun masalah yang terjadi untuk faktor-faktor penyebabnya. Jadi yang pertama yaitu penyebab pertama, di mana kenaikan biaya layanan kesehatan seperti obat, alat kesehatan, dan juga teknologi. Yang kedua, terjadi keterbatasan fiskal daerah. Anggaran kesehatan bersaing dengan sektor lain seperti infrastruktur pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kelemahan tata kelola, di mana banyak program kesehatan yang tidak efektif karena perencanaan dan prioritas yang tidak sinkron. Nah, bagaimana dampaknya? Yang pertama yaitu terjadi penundaan pengobatan karena beban biaya perawatan yang tinggi. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pengeluaran kesehatan yang melebihi kemampuan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Kemudian yang ketiga, yaitu anggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan kekosongan kas, menghambat pengadaan obat dan juga alat medis. Kemudian yang keempat, yaitu peningkatan beban finansial dan kontrol yang ketat terhadap akses layanan bisa menurunkan moral, produktivitas, dan kepuasan kerja para karyawan. Adapun tantangan yang terjadi saat ini yaitu yang pertama mengenai keterbatasan dana, yang kedua ketergantungan pada anggaran pemerintah, dan yang ketiga potensi penyalahgunaan dana. Nah, bagaimana solusi atau rekomendasi dari masalah tersebut? Yang pertama yaitu efektivitas pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh puskesmas digunakan dengan cara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu memastikan bahwa alokasi dana yang diterima oleh puskesmas sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketiga yaitu keterlibatan para masyarakat dengan berperan aktif dalam pembiayaan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu indikator kinerja layanan dengan adanya evaluasi kinerja layanan puskesmas.
sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya tutup.